sekarang begini, saya tidak pernah fokus di satu produk. Yang saya fokus adalah produk yang paling kece di perusahaan ini. Produk kita banyak kan? Ada 5 segmen pasar, mulai dari pupuk, lain sebagainya, program hamil dan lain sebagainya. Cuman produk yang paling keren dari PTBS apa coba? Ekonak. Aplaus dulu ya. Produk sesungguhnya dari PTBS adalah Go Berkah No Riba. Itu yang mesti kita sadari itu. Produk yang paling keren dari PTBS adalah Go Berkah No Riba. Karena saya belum pernah lihat ada perusahaan yang ngajak untuk nyari berkah. Jadi produk yang lainnya itu hanya sebagai jembatan untuk terjadi transaksi jual beli. Itu yang paling penting. Karena produk yang paling keren adalah Go Berkah No Riba. Itu produk yang paling keren. Jadi yang selalu saya tawari, saya tidak pernah fokus di satu produk, tapi di produk Go Berkah No Riba. Kenapa? Karena di lingkungan saya banyak orang yang saat ini punya hutang riba, termasuk saya waktu itu, alhamdulillah. Tapi wasilah PTBS, sedikit demi sedikit hutang riba itu sudah beres tuh, alhamdulillah. Dan itu jadi patokan saya. Saya presentasi tidak pernah fokus di satu produk. Lalu kemudian begini, ada metodenya. Perbanyak presentasi. Hukum marketing boleh dicatat. Nih, boleh dicatat. Hukum marketing yang pertama. Hukum marketing yang pertama adalah orang Indonesia tidak suka belanja, tidak suka ditawari, tapi suka belanja. Saya ulang nih. Orang Indonesia tidak suka ditawari, tapi suka belanja. Lalu bagaimana caranya? Nanti kita belajar terus-menerus bagaimana supaya kita tidak menawari orang belanja. Itu ada metodenya. Jadi di marketing itu ada ternyata tanpa kita presentasi, kita prospek orang. Tanpa ditawari, kita lagi menawarkan. Ada metode-metode seperti itu. Nah sekarang pesan saya buat Anya, jangan hanya fokus di satu produk. Karena bisa jadi begini, singkat cerita, saya pernah presentasi, saya mau bahas tentang Econex Pak. Econex waktu itu. Saya mau bahas Econex, bilangnya apa? Bapaknya bilang begini, saya sudah talk chair dari dulu. Artinya ditolak produk Econexnya. Tapi pada waktu itu ada produk skincare di meja. Ibu-ibunya datang, istrinya datang, lihat begini ada skincare. Akhirnya closing. Gara-gara closing akibat skincare. Makanya jangan pernah terpaku di satu produk. Mainkan semua produk. Tapi yang penting adalah bagaimana kita mengajak kawan kita, teman kita, saudara kita terbebas dari hutang dan riba. Karena itu produk sebenarnya dari PTBS. Jadi jangan fokus ke satu produk. Lalu kedua, hukum marketing yang kedua, perbesar presentasi. Dibanyakin buka omongan. Dibanyakin buka omongan. Karena hukum marketing, semakin besar kita buka omongan, semakin besar kemungkinan closing terjadi. Pak, saya sudah buka omongan nih. Berapa banyak? 10. Udah berapa bulan? 6 bulan yang lalu. Terus berharap joinnya banyak. Itu kan keliru itu. Ada yang namanya hukum probabilitas. Dari 100 orang yang kita tawari, minimal berapa gabung? Minimal 10 gabung. Dari 10 itu pun juga sama, bikin database-nya juga sama. Akhirnya jaringan kita berkembang. Itu yang paling penting. Pertama, jangan fokus di satu produk. Lalu selanjutnya begini. Saya dulu diajari 4 tipe prospekan atau camit. Boleh ditulis. Yang pertama, ini langsung saya jawab juga soal tentang yang status sosialnya di atas kita tadi. Bilangnya bagaimana kita presentasi status sosial di atas kita. Yang pertama, orang yang tidak punya duit, lagi hidup susah, jangan tawarin produk. Yang hidupnya lagi susah, jangan tawarin produk. Dari mana dapat duitnya buat belanja? Lalu yang kedua, yang punya banyak duit atau status sosialnya lebih keren dari kita, jangan tawarin duit. Paham ya? Karena orang berduit nanti, padahal semua orang suka duit. Cuman orang berduit biasanya gengsi duluan. Apalagi basicnya bilang ini kan bisnis MLM. Padahal belum tahu, tidak semua MLM sama. Tahu kambing? Tahu kambing binatang bukan? Tapi apakah semua binatang itu kambing? Enggak, bisnis pun sama. Cuman orang yang kayak begini, orang berduit, jangan tawarin duit, tawarin produk. Dari akibat pemakaian produk terus testimoninya bagus, akhirnya dia bakalan jalankan sistemnya. Dan akhirnya apa coba? Upgrade di paket stokis. Jadi yang kedua, jangan orang berduit jangan tawarin
duit, lihat kebutuhannya. Kemungkinan besar ada saudaranya yang lagi, mohon maaf, yang belum dikasih momongan, kurang lebih 10 tahun, tawarin program hamil. Kan ada tuh Hubs Pro, kolagen sama Econex High Power ditawarin. Ya sekali lagi, tipe yang kedua adalah jangan tawarin duit. Karena sifat manusia adalah egois. Saya dengan anak, kita foto selfie nih. Setelah saya foto, siapa yang duluan saya lihat? Diri sendiri. Padahal foto AA sudah bagus tuh, saya hapus lagi, ulang. Nah itu konsep dasar manusia paling egois, makhluk paling egois. Makanya kita jangan tawarin. Yang ketiga, perempuan jangan pakai logika, tapi pakai hati. Hatinya maksudnya begini, bukan di closing hati, bukan. Disentuh tentang impian-impiannya. Teteh pengen enggak kira-kira anaknya nanti punya tabungan, sekolahnya bagus, impian yang dimainkan di situ. Kalau laki-laki jangan main impian. Yang keempat, tipe yang keempat, kalau laki-laki mainnya logika, hitung-hitungan. Itu konsepnya. Oke, yang pertama, orang teman kita yang susah hidupnya jangan tawarin produk. Yang kedua, yang punya banyak duit jangan tawarin duit di awal. Tawarin apa coba? Produknya. Yang ketiga, kalau perempuan jangan main logika. Perempuan tuh tidak suka main logika. Betul enggak? Pernah dengar lagu Ari Lasso enggak? Sentuhlah dia tepat di hatinya. Maka kau akan jadi milik saya. Nah, saya biasa begitu. Proses ice breaking saya lakukan hal tersebut. Saya lihat, oh ini perempuan. Jadi saya ice breakingnya mencairkan suasana. Saya bangun itu dia impiannya lagi. Karena betul, kalau macam cewek lebih cepat ke situ. Perempuan, siapapun itu ya, yang namanya perempuan lebih suka ke situ. Nah, jadi mulai saat ini mulai paham ya. Jangan terbalik. Biasanya yang ini kita tawarin duit. Closingnya kurang maksimal.